Arti dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanaman-tanaman itu atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Kurma merupakan buah yang unik. Unik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya sebanyak 20 kali di 16 surat yang berbeda dalam Al-Quran. Unik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kurma sehari-hari sebagai makanan wajib keluarga. Unik karena dapat dikonsumsi tanpa mengenal batas usia. Dari ujung akar sampai daun memiliki manfaat. Dapat bertahan dalam suhu tinggi hingga 50 derajat Celcius dan dalam kadar garam yang ekstrim. Bisa memiliki jangka waktu kadaluarsa hingga 1,5 tahun. Atau kurma yang berkualitas dan disimpan dengan teknik yang baik. Dan unik karena dari dua jenis tanaman kurma, yaitu jantan dan betina. Hanya tanaman kurma betina saja yang dapat menghasilkan buah. Kita sudah sepakat bahwa Al-Quran merupakan mukjizat. Oleh karena itu, setiap huruf, kalimat atau kata, ayat surah, layout penomoran, dan apapun yang ada serta disebut oleh Allah di dalam Al-Quran merupakan mukjizat, dan itu berarti sesuatu yang sangat penting untuk dikaji dan atau dilaksanakan. Begitu pula dengan kurma yang sampai 20 kali disebutkan oleh Allah, pasti merupakan sesuatu yang berharga, baik dari segi keunikannya maupun dari segi kemanfaatannya. Beberapa manfaat kurma dalam perspektif Quran dan sains. Seperti yang dikatakan Allah pada Quran Surat Maryam ayat 23 yang artinya, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya atau bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Ada hal yang sangat menarik ketika kita mengkaji ayat ini melalui kacamata tafsir, sehingga kita dapat mengetahui dengan jelas gambaran kondisi Siti Maryam pada saat itu. Mari kita tilik tafsir dari Imam Al-Baghawi yang dikutip oleh Syamil 2013. Imam Al-Baghawi menyampaikan tafsir dari ayat ke-23 ini sebagai berikut. Dengan tiba-tiba Maryam merasa sakit untuk melahirkan anak, lalu dia bersandar di pohon kurma yang mana keadaan sekelilingnya tandus dan kering, tanahnya bahkan berada di tengah-tengah padang pasir. Cuaca saat itu amat dingin dan tiada satu pun dapat membantu beliau dari manakah sakit ketika melahirkan. Jadi kondisi Siti Maryam saat itu adalah dalam kondisi yang sangat kritis. Kemudian setelah Allah mengirimkan Jibril dan membuatkan sungai pada ayat ke-24-nya, Allah memerintahkan Maryam untuk "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini." Quran Surat Maryam ayat 25-26. Ayat ini menarik karena Allah memerintahkan Siti Maryam untuk menggoyangkan pangkal pohon kurma seperti yang kita tahu memiliki sifat yang cukup kuat. Di tengah kondisi beliau yang lemah dan kondisi sekitarnya yang kering, dingin, dan sepi, sepintas hal tersebut tidak mungkin akan membuat biji kurma jatuh dari tangkainya.
Hal lain yang lebih menarik dari ayat tersebut adalah mengapa Allah memerintahkan Siti Maryam untuk memakan buah kurma ketika proses melahirkan. Layaknya yang kita tahu adalah wanita yang melahirkan akan banyak kehilangan dua hal, energi dan darah. Tetapi Allah mengatasi dan melengkapi dua kehilangan tersebut hanya dengan kurma.